Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah alasan kenapa saya lebih suka menyetok ikan yang size ukurannya itu kecil ya. Maksudnya ukuran kecil itu adalah jadi ukurannya itu atau ikan itu masih berukuran kecil untuk mengisi stok toko saya. Jadi ini contohnya adalah ikan mas koki yang berukuran kira-kira 5-6 cm ya. Jadi ini ukurannya masih sangat kecil. Nah, alasannya kenapa saya mengisi ikan yang ukurannya kecil seperti ini? Kenapa bukan ikan mas koki yang ukurannya sudah besar ya, sudah jumbo misalnya setelapak tangan ini? Nah, di sini saya jelaskan beberapa alasannya. Yang pertama adalah harganya lebih murah daripada kita mengisi stok untuk yang ikan yang size-nya besar ya. Jadi misalnya untuk ikan mas koki ini harganya sangat murah untuk grosirnya ya. Misalnya ini contoh aja, misalnya kita dengan uang 100.000 sudah mendapatkan 50 atau 70 ekor ikan mas koki yang ukurannya kecil seperti ini. Sementara kalau untuk beli yang jumbo mungkin uang 100.000 itu hanya mendapatkan sekitar 10 atau 20 ekor saja. Itu contohnya, untuk harganya itu hanya karangan saja ya, jadi bukan harga aslinya. Nah, kemudian yang kedua adalah lebih terjangkau ke masyarakat ya. Jadi orang kan belum tentu dia itu ingin membeli ikan yang harganya mahal ya. Kalau mas koki yang ukurannya jumbo itu kan tentunya harganya lebih mahal daripada ikan mas koki yang masih ukuran kecil seperti ini. Jadi itu alasannya, jadi lebih terjangkau ke semua kalangan. Jadi mau kalangan kelas bawah, kelas tengah, atau kelas atas itu sangat terjangkau untuk membeli ikan ini. Beda kalau ikan mas koki yang ukurannya jumbo itu mungkin hanya kalangan tertentu saja yang bisa membeli ikan tersebut. Yang ketiga adalah harganya akan makin naik dari masa ke masa ya, bukan dari masa ke masa, dari minggu ke minggu atau bulan ke bulan, seiring bertambahnya size ukuran ikan tersebut. Jadi ikan ini tuh nanti semakin ke depan, semakin ke bulan depan maksudnya, semakin tumbuh itu pasti ukurannya akan bertambah besar. Nah, otomatis nanti harganya akan menjadi lebih mahal lagi, karena dihitung dari size-nya itu nanti harganya akan lebih mahal, dan juga dari biaya operasionalnya untuk pakan, untuk listrik ini kan tidak mungkin harganya akan sama dari ketika sudah berubah ukuran itu tidak mungkin harganya sama, karena selain merusak harga juga nanti akan rugi juga, si penjualnya itu akan rugi, karena kan untuk membesarkan ikan ini perlu biaya ya, perlu biaya pakan, perlu biaya listrik, dan ganti air juga itu kan memakai listrik juga kan, membutuhkan pompa atau pump kalau yang pakai air pump kan itu kan juga perlu biaya juga. Nah, kemudian oleh karena itu kan otomatis ikan ini harus dijual lebih mahal lagi. Nah, ini bisa menjadi aset, karena semakin mahal ikan kan berarti semakin untung yang didapatkan itu juga semakin besar juga. Namun dengan catatan bahwa ikannya itu sehat semua ya, maksudnya tidak ada yang sakit kemudian mati, sakit mati kemudian habis ikannya. Nah, itu malah nanti rugi. Tetapi kalau misalnya ikannya yang belum laku-laku ini tidak ada yang mati, kemudian ikan ini tumbuh membesar, nah itu malah jadi keuntungan buat kita, karena ikan ini akan biasanya nanti akan menjadi lebih bagus lagi ya. Misalnya nanti jambulnya akan tumbuh lagi untuk ikan mas koki ya. Kalau ikan Oscar nanti muncul batiknya, kalau ikan yang Oscar batik misalnya batik motif merah. Nah, seperti contohnya nih ya, mulai muncul batik motif merah ini. Nah, ini akan menaikkan harga ikan tersebut. Walaupun ikan ini masih agak sakit ya. Nah, ini kalau sudah sembuh ini bisa kita jual. Nah, ini kan dulu kan belinya masih kecil ini. Nah, otomatis sekarang harganya sudah naik ya. Atau misalnya ikan-ikan lain ya, seperti ikan lohan itu kan mulai muncul jenongnya tambah besar. Nah, itu pasti harganya akan tambah naik lagi. Jadi ini bisa menjadi
semacam keuntungan atau investasi yang bagus kalau kita pandai menjualnya. Karena semakin besar ikan, otomatis harganya akan semakin mahal. Di tengkulak pun juga kayak gitu ya, di pengepul ikan maksudnya. Jadi misalnya ikan segini harganya beda dengan ikan yang ukurannya 10 cm atau ukurannya 15 cm. Nah begitu juga kalau di toko ikan, kita juga harus mempunyai harga yang berbeda. Jangan nanti ukurannya ini sudah membesar, misalnya ukurannya 10 cm, kita tetap jual dengan harga yang sama. Misalnya kita jual dengan harga 10.000 ini misalnya ya, harga 5 cm ini kita jual 10.000, kemudian ketika ukurannya sudah besar kita tetap jual harga 10.000, itu nanti akan rugi kitanya, karena rugi biaya pakan dan biaya operasional. Yang kedua juga merusak harga pasar juga, karena kan di tengkulak atau di pengepul harganya ukuran segini, misalnya harga grosirnya 10.000, masa kita di toko, di harga toko kita jual juga 10.000, jadi nanti akan merusak harga. Jadi otomatis kita harus naikkan harga minimal 100%, jadi menjadi 20.000 misalnya. Kalau ini harga ukuran 10 cm misalnya harganya berapa ya tadi itu, 10.000. Nah kita harus naikkan minimal 10.000, 20.000, bisa juga menjadi 25 atau 30, itu terserah si penjual. Jadi jangan kurang dari 100%, karena nanti keuntungannya itu yang didapat juga sedikit. Alasannya karena ikan ini kan ikan hidup, makhluk hidup maksudnya. Kemungkinan pasti ada yang mati, ada yang ya sakit, cacat, kemudian susah untuk dijual karena cacat atau mati tadi itu kan. Berarti untuk menutupi kerugian itu, selain juga biaya operasional pakan dan listrik dan air itu, kita harus mengakalinya dengan menaikkan harga ikan ini 100%. Nah untungnya ini, kalau ikan yang kita beli grosir tadi itu yang size kecil itu, nah ketika ukurannya ini membesar, kita bisa naikkan harganya berkali-kali lipat dari awal kita membeli ikan tersebut. Misalnya ini kita beli harganya misalnya 2.000 ya, harga grosirnya misalnya, kemudian kita jual di toko misalnya 5.000. Nah untuk ukuran segini, nanti 1 bulan lagi ukurannya membesar, kita bisa jual lagi harganya jadi 10.000. Kemudian kalau tidak laku-laku, di bulan depannya lagi membesar lagi, kita jual lagi menjadi 15 atau 20. Jadi terserah si penjual tersebut, tidak ada harga bakunya ya, tidak ada peraturannya. Beda kalau beras atau kebutuhan pokok kan itu diatur sama pemerintah, tapi untuk barang hobi ini kita bebas untuk menilainya. Apalagi kalau kualitasnya semakin bagus, nah kita bisa menentukan harga itu sesuai dengan kualitas ikan tersebut. Jadi ini keuntungan ketika saya menyetok tadi itu ikan yang ukurannya lebih kecil itu. Yang pertama adalah 3 alasannya tuh. Yang pertama adalah modalnya itu cocok dengan untuk ukuran kecil ini harga grosirnya tuh cocok untuk toko-toko ikan hias yang masih kecil ya, atau masih modalnya pas-pasan seperti tempat saya ini. Jadi ini cocok untuk kios-kios yang masih kecil. Beda kalau yang ukurannya besar itu sangat berisiko. Misalnya ikannya mati atau apa, itu kan itu nanti bisa merugikan atau bisa terjadi kerugian bagi yang toko-toko kecil. Kalau ini kan misalnya mati satu, ini masih bisa tertutupi, karena ikan-ikan ini kalau kita pandai menjualnya itu nanti, atau pandai merawatnya maksudnya, agar ikan ini tetap hidup semua, itu masih bisa menutupi kematian yang mungkin tidak sampai 10 atau 15% ya. Kok malah kabur bentar. Nah yang kedua itu tadi terjangkau untuk semua kalangan ya, jadi orang kelas menengah, bawah, tengah, atas itu semuanya bisa membeli ikan tersebut ya. Walaupun mungkin untuk orang yang kalangan atas mungkin seleranya lebih tinggi lagi ya, tapi kan tidak semua orang kalangan kelas atas itu kan menyukai atau fanatik dengan ikan hias. Mereka mungkin membeli ikan hias hanya untuk iseng aja ya,
untuk apa ya, untuk mengisi-ngisi hobi atau bukan hobi apa itu, maksudnya mengisi-ngisi hiburan mereka saja. Jadi misalnya bingung mau ngapain, nah pelihara, beli ikan, atau buat anaknya, atau buat hadiah, atau buat pacarnya dan sebagainya. Nah yang ketiga itu semakin besar ukurannya, jadi tidak hanya masuk hoki, mungkin ikan predator, ikan yang ukurannya bisa besar dan kualitasnya tinggi, menjadi bagus, maksudnya seperti ikan cana, ikan lohan, itu nanti harganya akan naik dari bulan ke bulan, itu harganya akan naik. Misalnya bulan ini harganya hanya 5.000, nanti bulan depan size-nya pasti akan membesar ya. Nah itu bisa kita naikkan menjadi harganya misalnya dari 5.000 jadi 10.000 dan seterusnya. Nah yang ketiga itu, keempat itu biasanya saya juga menjual ikan yang sudah pair ya. Jadi ikan yang tak laku-laku itu kan kemudian menjadi pair, menjadi pasangan maksudnya. Misalnya ikan cana itu kan, dulu saya pernah menjual ikan stewarti itu yang pair itu. Nah itu laku mahal juga, walaupun belum proven ya. Kalau sudah proven mungkin lebih mahal lagi kalau yang pasangan itu kan. Misalnya Anda jualan ikan manfish kan, ikan manfish. Nah itu kan pasti nanti akan ada yang berjodoh. Misalnya kalau kita beli dari kecil, kalau beli dari kecil itu biasanya nanti ada jantan dan betina. Tetapi kalau sudah beli ukuran besar itu biasanya nanti yang dijual kebanyakan yang jantan. Jadi enaknya kita beli dari kecil itu biasanya nanti jenis kelaminnya itu juga random, juga macam-macam. Nah biasanya ikan manfish itu kalau yang udah berpasang-pasangan itu dia akan mojok di sini ya, kemudian berduaan di situ. Nah ini itu bisa menjadi kesempatan untuk kita menghasilkan uang. Jadi yang berpasangan itu kita ambil, kemudian kita taruh di tempat sendiri, di akuarium sendiri, misalnya di akuarium yang ukuran kecil seperti ini. Nah nanti misalnya kalau ikan manfish itu sudah bertelur, itu bisa kita jual, misalnya apalagi sampai menetas itu kan kita jual. Misalnya ikan manfish pair proven, sudah terbukti maksudnya. Nah kalau bisa videonya itu kita simpan ya, video saat dia bertelur kemudian ikannya menetas, itu buat kita simpan, bisa kita jual, diiklanin di media sosial, atau juga kita tawarkan di toko juga bisa. Jadi itu nanti harganya bisa naik berkali-kali lipat. Misalnya harganya hanya 10.000, nanti bisa jadi 50.000 per sepasang itu. Misalnya kalau tidak pasangan harganya hanya 10.000 per ekor, nanti kalau per pasang itu karena ngeper ya, karena 2 ekor itu yang pasangan itu menjadi harganya 50.000, jadi untungnya akan berkali lipat. Misalnya seperti ini, ikan konflik blue polar ini kan sangat mudah untuk beranak pinak. Nah ini sangat gampang menentukan mana yang jodoh, mana yang tidak jodoh. Misalnya kita kasih peralon di situ kan, nah nanti ada yang berduaan di dalam situ. Atau ini contohnya, ini sudah jodoh ini. Nah dua orang ini, dua ekor maksudnya, ini bisa kita ambil, kemudian ditaruh di akuarium kecil, kemudian kita iklanin. Ini misalnya blue polar pasangan proven. Nah ini bisa kita jual, jadi harganya bisa naik berkali-kali lipat ya. Biasanya kalau pasangan kayak gini kan harganya mungkin kira-kira ya dijual lebih mahal daripada yang cuma yang belum berpasangan seperti ini kan. Jadi seperti itu. Jadi salah satu triknya juga, semakin ikannya itu size-nya besar, biasanya nanti dia akan menjadi dewasa atau remaja. Nah dia nanti akan berpasang-pasangan. Nah itu bisa menjadi keuntungan buat kita untuk menjualnya dengan pasangannya itu. Nanti labelnya ikan pair proven ya, atau ikan pasangan proven atau sudah terbukti. Kalau yang belum terbukti jangan dibilang proven, bilang aja ini ikan pasangan gitu aja. Asal itu kita bisa membuktikan kalau itu jantan dan betina ya. Jangan kita jual ikan pasangan taunya nanti ikan jantan-jantan atau ikan betina-betina. Jadi itu salah satu trik agar harga ikan bisa naik ya. Jadi ini
alasan saya kenapa suka menyetok untuk isi toko saya ini dengan ikan-ikan yang ukurannya size kecil. Ya salah satunya yaitu tadi sangat terjangkau untuk kios-kios yang modalnya pas-pasan seperti di tempat saya ini yang faktor alasan utamanya. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.